Assalamualaikum, selamat malam, khususnya Pak Egy, dosen pengampu komunikasi dan etika profesi. Eh, saya Isfandika dengan NIM 415171110147. Saya akan mempresentasikan tugas besar 1, mata kuliah komunikasi dan etika profesi. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan judul jurnal pengaruh etika, perilaku, dan kepribadian terhadap integrasi guru. Nama jurnal, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, volume 1, tahun 2016, nomor 3. Penulis dari jurnal ini Sri Sarjana dan Nur Hayati. Latar belakang, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewaskan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pendidikan mengabadikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab. Pendidikan yang profesional bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam berbagai bidang baik spiritual, intelektual, moral, etika maupun kebutuhan fisik peserta didik serta memahami etika profesi dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Oleh karena itu, pendidikan yang profesional harus memiliki integritas mutu dan sifat menunjukkan kesatuan untuk yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewajiban dan kewibawaan dan kejujuran. Pendidikan yang memenuhi etika adalah pendidikan yang memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam penyelenggaraannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana pengaruh etika guru terhadap kepribadian. Kedua, bagaimana pengaruh perilaku guru terhadap kepribadian. Yang terakhir, bagaimana pengaruh kepribadian guru terhadap integritas. Masuk ke tujuan. Nah, tujuan penelitian itu yaitu untuk mengkaji pertama pengaruh perilaku guru terhadap kepribadian, pengaruh etika guru terhadap kepribadian, pengaruh kepribadian guru terhadap integritas khususnya guru-guru SMA Negeri 1 di Kabupaten Bekasi. Metode penelitian ini mengembangkan operasionalisasi variabel untuk memperoleh data dan informasi dari variabel yang diteliti, yaitu etika, perilaku, kepribadian, dan integritas. Pengamatan pemanfaatan cakupan waktu yang bersifat cross-seksional sehingga informasi atau data yang diperoleh merupakan hasil penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang mengembangkan metode explanatory survey guna melakukan prosedur pengujian hipotesis dalam menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pengujian instrumen dilakukan melalui uji validitas untuk mengukur ketepatan dan kecermatan alat ukur dan uji reliabilitas untuk mengetahui konsistensi indikator. Penelitian ini juga mengembangkan rancangan penelitian survei melalui proses seleksi sampel yang didapatkan dari populasi, teknik analisis data. Penelitian diuji menggunakan program SPSS 22 dan menggunakan structural equation modeling. Lanjut, di sini ada etika, perilaku, kepribadian, dan integritas. Di dalam etika ada moral, norma, penghormatan. Di dalam perilaku ada psikolog, sosiologi, antropologi. Apabila etika dan perilaku ini dijadikan satu, membentuk kepribadian yang memiliki sifat, watak, karakteristik dari kepribadian ini, maka terbentuklah integritas, yaitu kejujuran, kebenaran, konsistensi, dan tanggung jawab. Pembahasan karakteristik demografi responden dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan 3 kategori, yaitu usia responden, masa mengajar, dan program studi. Demografi responden menjelaskan tentang kategori, frekuensi, dan presentasi untuk kelengkapan data penelitian. Berikut tabel 1, demografi guru.
bisa dilihat dari tabel dari SMA Negeri di Kabupaten Bekasi. Responden sebesar 43,5% merupakan jumlah responden terbanyak, yaitu di umur 35 sampai 50 tahun. Itu guru yang produktif dan profesional ya di umur segitu. Sedangkan 50%-nya itu guru yang memiliki pengalaman mengajar 3 sampai 10 tahun. Namun 3 sampai 10 tahun ini memiliki keaktifan dan kontribusi yang lebih baik dalam pengembangan sekolah. Selain itu, siswa memiliki persepsi bahwa dengan memilih program studi, contohnya IPA, akan mempunyai peluang yang lebih besar dalam memilih program studi pada perguruan tinggi yang tujuh setelah lulus. Jadi minat IPA lebih banyak, 63% dibanding PS. Masa pengajar bisa kita lihat 3 sampai 10 tahun lebih banyak dari yang 3 tahun. Kita lanjut. Hasil. Kita masuk hasil dari uji analisis statik dilakukan dengan uji reliabilitas. Ini untuk mengukur derajat masing-masing indikator yang menunjukkan konstruksi secara umum. Uji reliabilitas dilakukan dengan melakukan pengujian instrumen untuk mengetahui nilai kehandalan konstruksi dan varian yang diekstraksi, yaitu pengujian yang dilakukan terhadap semua dimensi penelitian. Dimensi penelitian ini merupakan hasil pengembangan dan penjabaran dalam kajian pustaka terhadap 4 variabel yang diteliti, yaitu yang tadi etika, perilaku, kepribadian, dan integritas. Instrumen penelitian dikatakan memiliki tingkat kehandalan yang baik apabila nilai alpha Cronbach's lebih besar 0,70. Nanti tabelnya akan menunjukkan. Nah, ini tabelnya. Di tabel ini ada indikator norma moral penghormatan, itu termasuk dimensi penelitian. Sedangkan dimensi penelitian terhadap watak, karakteristik, tanggung jawab, sifat watak dan karakteristiknya. Oke. Kita lihat tabel di atas. Kebenaran, konsistensi, dan tanggung jawab. Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini diperoleh nilai alpha Cronbach terkecil terdapat pada dimensi kejujuran sebesar 0,791 dan nilai alpha Cronbach terbesar adalah pada dimensi sosiologi sebesar 0,82 0,824. Ya. Syarat nilai minimal kategori handal apabila dalam pengujian alpha Cronbach memiliki nilai 0,70. Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini nilai terendah 0,791 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa uji reliabilitas terhadap semua dimensi yang diuji dalam penelitian ini adalah handal dan reliable. Masuk ke uji SEM atau Structural Equation Modeling. Ini jenis analisis multivarian dalam ilmu sosial dan merupakan aplikasi metode statistik untuk menganalisis beberapa variabel penelitian secara simultan dan serempak. Uji statistik dengan memanfaatkan SEM memungkinkan bagi peneliti untuk menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antar variabel. Bisa lihat di kanan X1, X2, X3 itu masuknya ability, X5, X6, X7 masuknya benevolent, X8, X9, X10 integrate. Di kanan juga ada trans, ada particip. Hasil uji analisis menunjukkan bahwa model modeling yang diajukan memiliki kesesuaian dengan data penelitian. Dari ketiga pengujian hipotesis, semuanya memiliki nilai koefisien jalur lebih besar dari batas minimal loading faktor yang disajikan melalui standard selection. Selain itu, untuk mengetahui signifikansi dapat dilihat dari warna nilai koefisien jalur yang ditampilkan pada diagram. Ya. Lanjut, tabel dari uji SEM yang menggunakan aplikasi sebelumnya menunjukkan hasil estimasi model penelitian yang adalah fit
Indikator model fit dapat dipaparkan dengan spesifikasi pengukuran sebagai berikut. Cmin atau DF 3,37, Cmin 205,69, DF sama dengan 1. G, GFI 0,82, RMR 0,32, NFI 0,81, CFI 0,85, RMSI 1, RMCE 0,132. Nilai C sekuaran dalam atau X2 147,56, di mana X2 mengevaluasi apakah kovarian populasi matriks sama dengan matriks covariant model. Pengukuran root mean error of approximation atau RMSE sama dengan 0,132 yang digunakan sebagai ukuran perkiraan fit suatu model dalam populasi yang berkaitan dengan perbedaan perkiraan. Nilai root mean tradisional digunakan mengukur badness of fit secara keseluruhan berdasarkan residual. Nilai normative fit index NFI 0,81 dan non-normative fit index atau NNFI 0,8 yang menunjukkan bahwa model target merupakan model independen yang fit nilai yang tinggi atau mendekati 1, menunjukkan model fit dengan kategori baik. Pengukuran Comparative Fit Index atau CFI 0,90 merupakan pengukuran model yang terindikasi fit dan tidak dipengaruhi oleh ukuran sampel yang diteliti. Pengukuran Incremental Fit Index IV 0,90 merupakan nilai batas fit yang dapat diterima. Kita langsung masuk kesimpulan. Mengacu pada hasil dan pembahasan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, etika guru memiliki pengaruh positif terhadap kepribadian guru. Etika pendidikan perlu dapat dikembangkan berkaitan dengan nilai moralitas yang dapat mencerminkan kepribadian pendidik yang diimplementasikan dalam aktivitas belajar mengajar di sekolah. Jadi tidak hanya di jenjang SMA, baik bisa diimplementasikan dari SD, SMP, atau perkuliahan. Kepribadian mampu memprediksi aspek yang berbeda pada proses emosional. Kesimpulan yang kedua, perilaku guru memiliki pengaruh positif terhadap kepribadian guru melalui keseriusan dalam melakukan kejujuran dan keterbukaan. Maka perilaku guru dapat terbentuk dengan mengutamakan nilai moral dan etika. Perilaku guru menjadi contoh dan panutan bagi siswa dalam melaksanakan tugas profesionalnya, diantaranya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik. Guru dengan kepribadian yang baik harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan sehingga mudah dalam berinteraksi dengan sesama guru secara baik dan mampu bekerja sama dalam pengembangan sistem pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Yang terakhir, kepribadian guru memiliki pengaruh positif terhadap integritas guru. Untuk memiliki kepribadian yang baik, maka guru harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan, manajerial, serta fleksibilitas dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Guru profesional harus memiliki sifat kritis dan mampu berpikir analitis sebagai bentuk kepribadian dari keilmuan. Sifat pendidik dapat terlihat dari integritasnya terhadap berbagai nilai dalam pelaksanaan sistem pembelajaran di sekolah. Peran guru sangat penting untuk mencapai integritas tinggi. Dalam meningkatkan kualitas sistem pembelajaran sangat diperlukan melalui upaya secara bersama-sama dengan mengembangkan etika, perilaku, dan kepribadian yang lebih baik. Integritas guru memiliki dampak terhadap pengembangan moral siswa. Integritas juga dipahami dalam konteks perilaku dan pada umumnya dipahami dalam kaitannya dengan etika dan moral. Integritas juga dikaitkan dengan sikap jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, setia, dan dapat menahan diri. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.